Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung, kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di rumahnya yang mulia ini, sembari menunggu masuknya waktu salat Isya dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dengan tujuan yang utama ini agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Salawat beriring salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Dan tidaklah ada sebagian kaum berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan rahmat untuk mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Walillahil hamd. Pada kesempatan ini kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala juga agar menjadikan kita dari golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan insyaallah ta'ala kita tidaklah bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena Allah. Karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Karena sungguh tiada keterkaitan nasab di antara kita. Tidak pula ada keterkaitan suku, partai, organisasi ataukah embel-embel dunia yang lainnya. Saya dari Aceh, antum di Tangerang. Di mana mayoritas kita tidak saling kenal antara satu sama yang lainnya. Tiada hubungan nasab dan hal-hal lainnya yang berkaitan dunia di antara kita.
Tetapi saat ini kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang mulia ini sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, karena undang-undang dasar kita, karena undang-undang kita yang satu lagi sama, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan konsekuensinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah diangkat bahwa judul pembahasan kita malam ini apa? Untuk nasihat untuk yang futur. Untukmu yang futur, ya. Mu ini siapa? Untukmu, mu ini kembali ke siapa? Kepada saya yang pertama kali dan jamaah sekalian. Karena wallahi jamaah dimuliakan Allah, seandainya kita melihat dan membaca sirah para ulama salaf, bagaimana keimanan dan amal saleh kita, maka sungguh ustadz terhebat saat ini bisa dikategorikan orang yang paling futur di masa itu. Apalagi ustadz kaleng-kaleng seperti anak. Itu jika kita bandingkan dengan iman dan amal salehnya para salaf. Maka judul untukmu wahai yang futur yang pertama kali adalah diri saya pribadi. Dan kepada antum dan antuna sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan dengan kita saling nasihat menasihati sesama kita, Allah abadikan persahabatan dan pertemanan serta persaudaraan di antara kita hingga ke surganya pada hari kiamat kelak. Karena hanya dengan ini persaudaraan dan persahabatan di antara kita akan Allah abadikan. Tanpa at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, maka seluruh pertemanan dan persahabatan di dunia ini, seerat dan sekuat apapun, bagaimanapun mereka memiliki jiwa korsa sesama mereka, kalau tidak ada at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat. Suami istri, anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangga, letting dengan lettingnya, pimpinan dengan bawahannya, komandan dengan anak buahnya. Semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat. Walaupun ketika di dunia mereka saling setia, saling cinta, mencintai, dan saling berjiwa korsa di antara mereka. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Hanya satu golongan yang dikecualikan oleh Allah. Tatkala menafsirkan ayat ini di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim mengatakan, فَكُلُّ صَدَاقَةٍ وَصَحَابَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ دَائِمٌ بِدَوَامِهِ. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, berkawan bersahabat karena unsur politik, unsur keuntungan duniawi, dan bukan di jalan Allah, bukan untuk saling menuntun menuju Allah Jalla wa'ala, bukan untuk saling menuntun antara satu sama yang lain untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan fatanqalibu adawatan yaumal qiyamah, akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka pada hari kiamat. Akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat. Bayangkan jemaah, dari pertemanan dan persahabatan yang sangat-sangat sempurna kecintaan dan jiwa korsa di dalamnya, tetapi bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, dan tidak saling menuntun antara satu sama yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah, bisa berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat di antara mereka. Ini kalau pertemanan, bukan sekedar kenalan. Makanya sebagian ulama mengatakan, jangan kamu memperbanyak sahabat dan pertemanan kalau kamu tidak mampu membangunnya
di atas nilai-nilai takwa kepada Allah. Karena sejatinya engkau sedang memperbanyak musuh di hari kiamat. Ini kalau berbicara tentang pertemanan dan persahabatan. Beda halnya jika sekedar relasi kerja, relasi bisnis, partner bisnis, sekedar kenalan. Nabi pun melakukan muamalah dengan Yahudi, Nasara, dan kaum musyrikin di masa itu. Tetapi jika berbicara tentang pertemanan dan persahabatan, kalau bukan di jalan Allah, bukan karena Allah, dan tidak saling menuntun antara satu sama yang lainnya untuk bertakwa kepada Allah, maka sejatinya Anda sedang memperbanyak musuh di hari kiamat di hadapan Allah. Illa ma kana lillah fa innahu da'imun bidawamih. Kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi. Karena Allah yang maha abadi. Di dunia ini memang terlihat sebagian orang kalau dengan lettingnya, dengan kelompoknya, dengan institusinya, rela mati-matian. Mati dalam diskotik gara-gara membela kawan yang sedang ditolimi misalkan. Rela mati-matian. Loyalitas tanpa batas, palsu itu. Di dunia mungkin itu pun sebagian waktu. Dan apabila ada keuntungan duniawi di balik itu. Dan seandainya pun benar-benar dia setia dan benar-benar sempurna jiwa korsa di antara mereka. Kalau bukan karena Allah dan bukan di jalan takwa kepada Allah, kita akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak di antara kita. Kalau itu sebuah pertemanan dan persahabatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, futur, makna futur adalah inkisarun wa dha'f. Berbicara tentang futur, maka kita mesti mengerti definisi dan pengertiannya terlebih dahulu. Setiap suatu pembahasan dibahas, hendaknya kita mengerti pengertian dan definisinya terlebih dahulu. Dan itu salah satu metode dan prinsip dalam pengajaran ilmu. Ilmu apapun, ilmu dunia maupun ilmu agama, mesti ada definisi dan pengertian yang terlebih dahulu sebelum berbicara lebih panjang tentangnya. Futur adalah inkisar wa dha'f, patah semangat atau lemah. Makanya disebutkan bahwa seorang yang sedang kurang semangat beribadah, sedang kurang semangat melakukan kebaikan, disebut futur, karena sedang lemah imannya, semangatnya dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kata futur ini ada dalam penggunaan Al-Quranul Karim atau di dalam hadis Nabi SAW. Seperti sabda Nabi SAW, "Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah." Barang siapa yang mengarahkan futurnya ke sunnahku, maka dia akan beruntung. Di sini ada pemakaian kata al-futur. Baik. Berikut ini beberapa kaidah penting untuk kita ketahui sebelum kita membahas sebab terjadinya futur dan bagaimana mengatasinya. Berikut ini beberapa kaidah penting yang seyogyanya kita memahaminya terkait pembahasan futur sebelum kita menyebutkan sebab terjadinya futur dan bagaimana mengatasinya. Yang pertama, kaidah yang pertama, bahwa seluruh makhluk kecuali yang dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari kalangan para nabi dan para rasul, itu mengalami sifat futur. Seluruh makhluk berpotensi futur. Semua mereka pelaku dosa dan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan para ulama pun mengatakan para nabi pun memiliki dosa.
hanya saja dosa mereka telah dipastikan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Apa buktinya? Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Fajr, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai Muhammad, dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Para nabi pun punya dosa, hanya saja mereka sudah dijamin ampunan oleh Allah. Dan para ulama khilaf, setelah mereka sepakat, para nabi dan para rasul pun jatuh ke dalam dosa kecil, tetapi mereka khilaf, mungkinkah mereka jatuh ke dalam dosa besar ataukah tidak? Maka sebagian ulama menegaskan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dosa-dosa besar, dan terkhusus dosa-dosa besar yang bisa merusakkan kehormatan dan nama baik mereka. Artinya tidak ada satupun yang lepas dari yang namanya dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam, seluruh, tanpa terkecuali, seluruh anak Adam khata' ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut sighah mubalaghah. Kata yang bermakna berlebihan, melampaui batas, banyak dosanya. Bukan sekedar pernah melakukan dosa. Seluruh anak Adam itu berlumuran dosa, bukan sekedar punya dosa. Seluruh anak Adam itu berlumuran dosa. Seluruh, mencakup kita semuanya. Dan sebaik-baik anak Adam yang berlumuran dosa, yang banyak dosanya adalah mereka yang banyak taubatnya. Adalah mereka yang banyak taubatnya. Seandainya kita nggak punya dosa kecuali kufur nikmat, itu sudah cukup sebagai dosa yang cukup banyak dan cukup besar, apalagi ditambah dengan dosa-dosa yang lainnya. Bagaimana pemahamannya? Pemahamannya begini. Setiap nikmat wajib tidak disyukuri. Mensyukuri setiap nikmat hukumnya wajib, ya kan? Dan meninggalkan sebuah kewajiban, apa namanya? Sebuah dosa. Lah, bagaimana mungkin kita mampu mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan, sedangkan nikmat Allah itu tak pernah bisa dihitung. Berarti dari sisi kufur nikmat saja, kita hitungan detik mungkin punya sejuta atau bahkan jutaan dosa kepada Allah. Baik yang dinamakan ulama, ustadz, ataukah bukan. Hitungan detik saja mungkin kita punya jutaan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu baru dari sisi nikmat. Karena setiap nikmat itu wajib disyukuri, dan meninggalkan kewajiban sebuah dosa. Sedangkan nikmat Allah itu jangankan disyukuri seluruhnya, dihitung saja nggak mampu. Berarti pasti banyak nikmat yang tidak kita syukuri, karena kita tidak mampu menghitung setiap dan seluruh nikmat Allah Jalla wa'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka Nabi mengatakan, "Lau anna Allah 'azzaba ahla samai wal ard, lama kana zaliman lahum." Seandainya Allah mengazab, menyiksa seluruh penduduk langit dari kalangan malaikat. Malaikat kan nggak punya maksiat, kan? Nggak punya hawa nafsu dari sisi maksiat untuk berbuat maksiat. Tapi kata Nabi, seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk dunia, Allah tidak dikatakan zalim untuk mereka. Tapi hal itu Allah tidak lakukan, karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab. Dari sisi mensyukuri nikmat dan tidaknya saja, kita sudah ternilai dan terkategorikan pelaku dosa jamaah. Belum lagi ditambah dengan maksiat lainnya. Ya. Dosa kufur nikmat saja dalam hitungan detik mungkin kita punya sejuta dosa, bahkan miliaran dosa. Makanya para ulama mengatakan orang yang paling tertipu, orang yang paling hina, dan orang yang paling rendah itu adalah orang yang sombong dan ujub dengan kebaikan yang ada pada dirinya, dengan kesolehan yang ada pada dirinya. Itu menunjukkan dia tidak tahu kadar dirinya dan tidak tahu siapa Rabbnya. Orang yang mengenal
kadar dirinya dan dia mengenal siapa Tuhan dan Rabbnya, dia tidak akan mungkin ujub dengan amalan yang dia miliki. Maka ada hadis yang berbunyi rahimallahu imran arafa qadara nafsi. Rahmat Allah kepada seseorang yang tahu kadar dirinya. Ini kaidah pertama jemaah, bahwa seluruh makhluk berpotensi melakukan dosa futur. Ini jawabannya untuk sebagian kita. Terkadang dia ketika melihat saudaranya atau gurunya jatuh dalam dosa, dia terkejut kayak shock gitu. Kok bisa ya beliau melakukan dosa itu ya? Kok bisa ya fulan melakukan dosa itu ya? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena dia anak keturunan Adam, bukan anak keturunan malaikat. Itu jawabannya. Nih, kalau ada pertanyaan, kok bisa ya si fulanah jatuh ke dalam maksiat itu? Kok bisa ya si fulan melakukan maksiat? Padahal dia ulama banget loh ngaji. Dia DKM loh, dia ustadz loh, dia hafidh loh. Ayahnya ustadz loh, beliau ustadz loh. Kok bisa beliau lakukan dosa itu? Jawabannya bisa, karena ia dan Anda adalah anak Adam, bukan anak malaikat. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu banyak melakukan dosa. Bahkan penyebutan kita, dia jatuh ke dalam dosa, itu merupakan sebuah dosa dari kita, yaitu dosa ghibah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik anak Adam yang banyak melakukan dosa adalah yang banyak bertawab. Ini kaidah pertama yang penting untuk kita pahami sebelum kita membahas sebab futur dan bagaimana mengatasinya. Bahwa seluruh anak Adam pelaku dosa, mencakup ulama, syekh, ustadz, santri, hafidh Al-Quran, penghafal 6.000 atau 60.000 hadis sekalipun, dia masih tetap sebagai anak Adam. Selama dia anak Adam, maka pandanglah dia dengan kacamata anak Adam. Jelas? Siapapun saudara kita, bagaimanapun kita melihat, kayaknya nggak mungkin nih, nggak layak dong fulan melakukan dosa tersebut. Gua ngaji gara-gara dia loh. Dia hafiz 30 juz Al-Quran loh. Dia DKI masjid loh. Dia imam masjid loh. Dia ustaz loh. Alumni Madinah, alumni Mekah, alumni Darul Hadis dan sebagainya. Selama dia anak Adam, maka Nabi telah mengatakan seluruh anak Adam pelaku dosa berlumuran dosa. Sehingga kita jangan terlalu saklek dan kaku menyikapi setiap saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Pandanglah dia sebagai seorang anak Adam. Boleh kita terkejut dan menganggap aneh apabila seseorang jatuh ke dalam maksiat jika anak orang tersebut keturunan malaikat. Itu boleh Anda terkejut. Kok bisa sebulan jatuh ke dalam? Boleh Anda terkejut dan kaget dan merasa aneh apabila yang melakukan maksiat tersebut anak keturunan malaikat, alias mustahil. Tetapi selama dia anak keturunan Adam, maka ingat hadis ini. Ini penting untuk kita, karena terkadang syaitan datang dari pintu ini, sehingga kita bersikap saklek, kaku, dan melampaui batas menyikapi anak kita yang jatuh ke dalam sebuah maksiat. Dengan suatu sikap yang membuat si anak itu semakin parah maksiatnya, melarikan diri dari rumahnya, durhaka kepada orang tuanya, dan sebagainya. Agar kita tidak terlalu saklek, tidak terlalu kaku menyikapi istri kita, anak kita, cucu kita, sahabat, guru, atau murid kita ketika mereka jatuh ke dalam maksiat. Bukan berarti kita memberikan angin agar mereka bermudah-mudahan dengan maksiat. Ini pembahasan yang lain lagi. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak melakukan dosa, tidak punya dosa semua. Ini sabda Nabi kepada siapa? Para sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga, yang telah turun pujian dari 7 lapis langit untuk mereka, dan mereka sudah divonis masuk surga dan mereka masih hidup. Apa kata Nabi kepada mereka yang di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
dan para sahabat beliau yang lainnya. Al-Asyara al-Mubasyirin. Nabi katakan, laulam tudnibu, kalau kalian tidak memiliki dosa, tidak melakukan dosa, Allah akan lenyapkan kalian, Allah hilangkan kalian, kemudian Allah ciptakan makhluk-makhluk baru selain kalian yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka Allah pun mengampuni dosa-dosa mereka. Namun jangan salah paham, yang pulang kajian Masya Allah, anjuran berbuat dosa selama kita bertobat. Yuk bro, skotik bro, sampai bro, remang-remang. Buktinya tadi Ustaz bilang kalau kita nggak berdosa justru dilenyapkan oleh Allah. Kita dosa dulu, besok subuh kita taubat, menjelang subuh adzan subuh kita keluar jamaah bareng. Bukan ini maksudnya. Nabi sedang menceritakan dan menjelaskan kondisi anak Adam. Bukan sedang menganjurkan kita berbuat dosa dan meremehkan yang namanya dosa. Adapun ketika kita ingin melakukan dosa, ingat hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Iya dan billah. Pas sholat di masjid gak mati. Sedang baca Al-Quran gak mati juga. Sedang ngaji gak mati. Begitu masuk ke dalam diskotik mati, dan itu pun masuk yang perdana. Judi perdana mati. Zina perdana mati. Udah bertahun-tahun sholat nggak mati sedang sholat. Begitu zina mati. Dan itu zina perdana. Rugi nggak? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis dari Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Bagaimana dia mati? Maka begitulah dia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Walaupun ketika di dunia dia pandai melakukan pencitraan. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, anna qalbal mar'i wa in safa wa thabata 'ala al-iman wastalza bi halawati fa innahu mu'arradun lintikasa. Hati seorang mukmin bagaimanapun bersih dan bagaimanapun ia kuat di atas iman serta merasakan kelezatan iman, tetapi dia tetap berpotensi futur. Kalau tadi kaidah umum seluruh anak Adam. Ini ada orang yang Masya Allah, dia melihat hatinya bersih, ya, dirinya yang tahu, dan dia kuat imannya. Berbagai ujian telah Allah berikan kepadanya dan dia mampu menghadapinya. Dia pun benar-benar merasakan kelezatan iman. Tetap dia berpotensi futur. Dia berpotensi futur. Dia berpotensi futur. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan qalbun. Nah, ini kita orang Indonesia nih. Orang Indonesia kalau bilang hati, buah hatiku kalbuku, ya kan? Iya. Selamat sukses kalbuku. Kalbu artinya mohon maaf anjing. Itu arti kalbu bahasa Arab. Kalbuku berarti anjingku. Nah, karena orang kita kalau udah bahasa Arab bawaannya ibadah melulu. Ini bahasa Arab loh. Abu Lahab juga bahasa Arab. Narun juga bahasa Arab. Ya enggak? Dajjal juga bahasa Arab. Ya'juj wa Ma'juj juga bahasa Arab. Atau dua kalimat ajami yang disebutkan dalam bahasa Arab. Kalau ingin menyebutkan hatiku, qalbi. Saya akan menyimpan nama kontak istri, jangan kalbuku. Nah, itu artinya berarti kalau istri apa bahasa Arab, kawannya sudah tak cerai aja. Masa gua dibilang kalbun? Ya, tulis qalbi, hatiku. Ya. Nabi mengatakan hati qalbun dinamakan qalbun karena sering taqallub. Qalbun artinya terbalik. Nah, hati dikatakan hati karena sering terbalik-balik.
Dalam hitungan menit bisa berpindah dari iman kepada kekufuran. Dalam 1 menit terkadang suatu hati bisa berpindah dari sunnah kepada bid'ah. Dan dalam hitungan menit terkadang hati itu bisa berubah dari ketaatan kepada maksiat. Apalagi di akhir zaman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qata'il lailil muzlim. Yuslih ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh penyimpangan, pelanggaran agama, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap, di mana ada orang di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Dan ada pula yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Maka Nabi SAW menyatakan, hati dinamakan hati dikarenakan litaqallubihi, sering terbolak-balik. Maka ada doa dari Nabi yang berbunyi, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering Nabi bacakan, dan doa ini adalah doa yang paling sering terdengar oleh ibunda kita dari mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Rasul, doa yang paling sering beliau ucapkan apa? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kapan kita melihat diri kita lalai dan jarang membaca doa ini, ketahuilah kita adalah munafik. Lah Ustaz, masa mungkin kita menjadi ingat kita masuk ke dalamnya saya? Kenapa demikian? Perhatikan ucapan Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah berikut ini dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abi Mulaikah, ulama hebat di masa tabi'in. Apa kata beliau? Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 sahabat Nabi pernah beliau jumpai. Semua mereka mengkhawatirkan dirinya sebagai seorang munafik. Bahkan Hanzalah, pencatat wahyu, asisten Nabi, ini benar-benar asisten, pencatat wahyu yang turun kepada Nabi, bertemu dengan Abu Bakar, beliau mengatakan, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik. Dan Hanzalah ini munafik. Siapa yang berkata demikian? Hanzalah, pencatat wahyu yang turun kepada Nabi, bukan panitia diskotik, bukan pemain judi, penzina, peminum khamar, bukan. Beliau adalah seorang asisten Nabi yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Tidaklah kita merasa aman dari kemunafikan, melainkan karena ada kemunafikan di hati kita. Itu kaidah, kata Hasan Al-Basri. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang munafik. Selama kita masih merasa takut dari kemunafikan, maka masih ada tanda kebaikan dari Allah pada diri kita. Namun kapan kita sudah mulai merasa aman, tidak pernah khawatir, jangan-jangan aku munafik, kayaknya aku munafik banget deh, kayaknya aku ini pelaku dosa luar biasa deh, berarti Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga yang penting untuk kita ketahui sebelum membahas pembahasan futur dari sisi sebab dan bagaimana mengatasinya, bahwa merupakan aqidah ahli sunnati wal jamaah, aqidah salaf yang membedakan antara mereka dengan al-murji'ah dan yang lainnya adalah keyakinan mereka tentang iman, annahu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bahwa yang namanya iman itu bertambah dan
berkurang. Nggak ada orang di dunia ini yang imannya selalu bertambah, nggak pernah berkurang. Nggak ada di dunia ini, nggak ada. Yang namanya iman yazidu wa yanqus, bertambah bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang sebab maksiat. Kaidah yang keempat, bahwa keistiqomahan hati, di atas keimanan yang sama sepanjang waktu, seperti ketika ia melakukan ibadah-ibadah besar, itu sebuah hal yang mustahil. Kita ketika melakukan sholat luar biasa iman kita, ya enggak? Di saat sedang berhaji, sedang umroh, sedang zakat, sedang sedekah. Nah, mustahil kita punya hati yang seperti itu di saat kita tidak sedang melakukan ibadah-ibadah itu. Itu mustahil. Mustahil hati kita ketika di pasar seperti ketika kita di dalam masjid, mustahil. Jadi nggak perlu mencela diri kita atau orang lain. Karena itu mustahil hati kita ketika di kantor, di depan wanita yang terbuka auratnya, seperti ketika kita berdiri di depan jenazah yang ingin disolatkan. Mustahil. Jelas ya? Mustahil. Jangankan kita, para sahabat Nabi pun nggak sanggup seperti itu. Mereka nggak sanggup menjaga hati mereka ketika di luar masjid seperti ketika mereka di dalam masjid. Mereka nggak sanggup memiliki hati ketika di luar majelis ilmu seperti ketika mereka sedang berada di dalam majelis ilmu Rasulullah SAW. Akan tetapi dimanapun mereka berada, mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena nggak semua sahabat Nabi bisa hadir dalam kajian setiap hari. Sebagian sahabat Nabi ada yang nelayan. Otomatis ketika selama dia nelayan berhari-hari nggak jumpa mana Nabi, nggak sholat jamaah di belakang Nabi. Sebagian mereka tajir, saudagar, pedagang yang belanja ke Syam kemudian pulang ke Mekah atau Madinah, dan itu menghabiskan waktu berminggu-minggu. Maka selama itu dia tidak hadir di dalam kajian Nabi dan tidak ikut sholat berjamaah di belakang Nabi dalam masjid Nabawi. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan Amirul Mukminin, seorang sahabat yang Nabi sebutkan kalau syaitan berpapasan dengan dia, maka syaitan itu lari terbirit-birit takut kepada Umar. Ada di antara kita yang seperti itu, mungkin aja ada. Syaitan bertemu dengan dia, lari terbirit-birit karena syaitan melihat lebih syaitan doi daripada gua. Lebih syaitan ini orang daripada aku, kata syaitan. Iya. Kalau dari situ mungkin aja ada, banyak bahkan, ya kan? Apa kata Umar dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilm disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan, saya punya tetangga Ansar di Madinah dan kami saling gantian turun menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Jika di hari dia turun kepada Nabi, maka aku yang jualan. Dan kalau dia yang jualan, maka aku yang pergi ke kajian Nabi, dan kami saling berbagi. Siapa yang pulang kajian, dia yang bagi ilmu kepada yang jualan. Kalau hari ini saya yang jualan, berarti saya bagi untung hasil jualan, dan dia bagi ilmunya kepada aku. Tapi dapat di mana kawan kayak gini jamaah? Seminggu kita tinggalin toko kita, habis toko kita. Sendal-sendal pun hilang. Ya. Al-muhim syahidnya, tidak setiap hari beliau bisa hadir di kajian Nabi jamaah. Tapi kalau bisa hadir, ya kenapa jangan? Ya kan gitu. Jangan ambil hadis ini untuk nggak usah tiap hari. Umar aja nggak tiap hari ngaji. Ente ngaji seminggu aja futur, apalagi ngaji tiap hari aja bisa futur, apalagi ngajinya sekali seminggu. Jelas jamaah yang dimuliakan Allah. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berikut ini. Dari Hanzalah Ar-Rib'i Al-Ansari. Hadis riwayat Imam Muslim. Beliau seorang pencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Kata beliau, berapa menit lagi azan? 4 menit lagi. Baik.
Beliau menyatakan, laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu fi ba'dhi turuqil Madinah. Suatu ketika aku bertemu dengan Abu Bakar di sebagian jalan kota Madinah. Maka Abu Bakar mengatakan, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Ini salah satu adab ketika kita bertemu dengan saudara kita. Ya, kaif halak? Bagaimana kabar antum, akhi? Nah, ini adab ya, enggak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Gimana kabarnya? Ya. Qala, maka Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah. Ya Abu Bakar, Hanzalah ini udah munafik. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini udah munafik. 3 kali beliau mengucapnya. Mendengar demikian terkejut Abu Bakar. Karena siapa Hanzalah jemaah? Pencatat wahyu yang turun jemaah. Bukan sekedar pencatat kajian. Kita udah hadir kajian aja malas nyata. Kan? Jangan tersinggung. Saya bilang kita. Kalau kita kan berarti mencakup saya. Mendengar demikian Abu Bakar terkejut dan menyatakan, ya Hanzalah, subhanallah ma taqul. Subhanallah. Ini kata-kata yang ini diucapkan ketika kita terkejut. Subhanallah, Allahu Akbar. Terkadang Nabi mengucapkan la ilaha illallah ketika terkejut bangun di malam hari. Itu seorang mukmin. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Jangan begitu terkejut, buset dah. Nah ini nih, orang Jakarta nih. Kalau terkejut, buset dah. Kok bisa? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seperti itu seorang mukmin kalau terkejut. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Walaupun sedang terkejut, tetap lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Dah ada nih? Habis kajian berisya kata. Lanjut berisya gimana? Lanjut. Masya Allah. Berarti kita break sebentar untuk salat isya, kemudian kita lanjut sedikit setelah salat isya. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sampai jam berapa? Jam 8 katanya. Jam 8 muqaddimah. Udah jam 8. Ya, tidak mengapa. Kata penyair Arab, ma la yudraku kulluhu la yujraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh, didapati semuanya, tidak pula ditinggalkan semuanya. Walaupun mungkin semua pembahasan tidak tuntas, tidak tersampaikan, paling tidak telah sebagiannya. Insyaallah. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada penyebutan hadis Hanzalah tadi, di mana kita sedang membahas kaidah yang keempat, bahwa mustahil kondisi hati seorang mukmin itu akan sama dengan kondisinya ketika sedang melakukan ibadah-ibadah yang sangat besar di dalam Islam seperti salat. Hati ketika di luar salat tidak akan, mustahil bisa sama seperti ketika sedang melakukan salat. Mustahil pada diri kita, bahkan mustahil pada diri para sahabat Nabi SAW. Tadi telah kita simak sebagian potongan hadis bahwa Hanzalah ketika bertemu dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar bertanya, kaifa ant? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Maka beliau menjawab, diriku telah munafik. Hanzalah telah munafik. Dan Hanzalah sudah munafik. Maka Abu Bakar pun terkejut, kemudian berkata, unzur ma taqul, subhanallah. Pikirkan apa yang telah kamu ucapkan. Ucapan yang telah engkau ucap, wahai Hanzalah. Maka Hanzalah pun menjelaskan apa sebabnya beliau berkata demikian. Demi Allah jemaah, apabila kita benar-benar
memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang memiliki sifat malu kepada Allah Jalla wa'ala dan takut kepadanya, sungguh kita akan mengatakan ucapan yang sama, bahkan lebih dari itu terhadap diri kita setelah mendengar penjelasan Hanzalah berikut ini. Hanzalah mengatakan, ya Aba Bakar, idza jalasna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar faka'annaha ra'yal 'ain. فلما خرجنا من عنده عافزنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا ذلك كثيرا. Wahai Abu Bakar, kita ni orang, kalau sedang di majlisnya Rasulullah, beliau ingatkan kita tentang syurga dan neraka, maka seakan-akan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlisnya, berinteraksi dengan anak, istri dan pekerjaan kita, pada anak-anak mereka, para sahabat Nabi, ya kan? Istri mereka istri yang salihah, dan pekerjaan mereka murni halal. Kita, istri kita bukan sahabiah, salihah pun mungkin bukan, setengah salihah. Jangan tersinggung lagi ya, saya mengatakan kita, saya juga masuk ke dalam kata kita. Anak-anak kita bukan sahabat Nabi. Dan pekerjaan kita, sumber penghasilan kita penuh dengan syubhat kalau bukan haram. Hasil jangkrik bos, ya. Itu kekayaannya. Hasil suap menyuap, syubhat, tipu menipu, ya. Syubhat. Bahkan mungkin mustahil di zaman sekarang hartanya halal 100%, walaupun dia ulama, apalagi sekedar ustaz. Makanya para ulama ketika membahas tentang riba, hari ini mustahil ada yang selamat dari riba. Walaupun dia seorang alim, minimalnya kena debu riba dia. Tersentuh dengan debu riba. Nah, Masya Allah, hadiahnya luar biasa. Warna kuning, emas. Mas batang kayaknya. Baik. Apa kata Hanzalah, wahai Abu Bakar, kita nih kalau sedang berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita tentang syurga dan neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelisnya, berinteraksi dengan anak, istri dan pekerjaan kita, seringkali kita melupakan hal tersebut. Mendengar penjelasan Hanzalah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab dengan sebuah jawaban yang menunjukkan ketawadhuan beliau. Apa kata Abu Bakar? Wallahi inna lanalqa mithla hadha. Demi Allah, kami juga merasa demikian, wahai Hanzalah. Lihat tawadhunya Abu Bakar. Padahal beliau mertuanya Rasulullah, sahabat terdekat Nabi sebelum menjadi Nabi dan setelah menjadi Nabi. Dan beliau ada sahabat Nabi yang mendapatkan gelar As-Siddiq, manusia yang paling jujur setelah para Nabi dan para Rasul. Kedudukan setelah Nabi, kenabian dan kerasulan, itu adalah Siddiq. Kedudukan nomor 2. Nomor 1 siapa? Minan Nabiyyin wa Siddiqi, ya. Berarti beliau berada di tingkat kedua dari hamba-hamba Allah. Setelah para Nabi dan para Rasul, manusia terbaik di sisi Allah setelah para Nabi dan para Rasul seluruh perjalanan dunia itu Abu Bakar. Gelar Siddiq itu turun dari Allah Jalla wa'ala melalui malaikat Jibril. Tetapi berkata demikian, kalau kita ada orang curhat begitu gimana? Makanya lo sering-sering gawe sama kami, biar lebih istiqamah bro. Sering-sering touring sama gua bro. Sering-sering ngopi bareng sama kami ini, biar ente istiqamah dikit. Sering-sering lalu komunikasi sama gua, biar lo istiqamah. Ini wujud namanya. Lihat nih Abu Bakar. Apakah Abu Bakar berkata demikian? Makanya bro, cari menantu yang ustaz kayak gua nih, mertuanya Nabi Muhammad. Menantu gua Nabi, makanya gua lebih istiqamah daripada lo. Kalau Abu Bakar berkata demikian sah, dan itu bukan sebuah kesombongan dari beliau, karena itu memang fakta, ya kan? Memang beliau mertuanya Rasulullah.
Beliau siddiq. Beliau masih hidup, udah divonis tempatnya di dalam surga. Beliau disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah dalam surat At-Taubah, idhuma fil ghar, tatkala mereka berdua sedang bersembunyi di dalam gua Thur, Nabi dan Abu Bakar. Tetapi beliau lihat tawadhu'nya. Gua juga seperti itu, Hanzalah. Kami juga seperti ini. Kalau sedang di majelisnya Rasul, kuat banget iman kita. Tapi begitu kita keluar dari majelis beliau, semua itu terlupakan oleh kita. Lihat tawadhu'nya Abu Bakar. Gak lantas Abu Bakar mengatakan, makanya lo jadi DKM lo seperti gua. Makanya lo jadi IO kajian lo biar istiqomah. Kayak gua nih, IO kajian. Makanya lo cari menantu yang ustaz. Seperti gua nih, menantu gua Nabi Muhammad, makanya gua istiqomah. Beliau mengatakan, aku juga seperti itu, wahai Hanzalah. Kami juga begitu. Sisi pendalilan dari hadis ini belum, kecuali setelah kalimat berikut ini. Maka mereka berdua pun bersepakat untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan keluhan mereka tersebut. Begitu Abu Bakar dan Hanzalah tiba di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Hanzalah pun kembali berkata, Hanzalah sudah munafik, Hanzalah sudah munafik, dan Hanzalah sudah munafik, wahai Rasulullah. Nabi pun terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Siapa Hanzalah? Siapanya beliau? Sekedar tetangga, makmum salat, hadir di kajian paling terdepan? Lah, asisten beliau yang mencatat wahyu yang turun kepada beliau. Kok tiba-tiba berkata demikian? Nabi pun bertanya, kenapa demikian? Beliau pun menjelaskannya seperti yang beliau jelaskan kepada Abu Bakar. Maka Nabi pun mengatakan dengan sebuah sabda yang menjadi dalil untuk kaidah keempat yang sedang kita bahas ini. Apa itu? Hah? Enggak, apa kaidah keempat yang sedang kita bahas sehingga kita menyebutkan hadis ini sebagai dalilnya? Hah? Bahwa mustahil hati seorang mukmin itu sama ketika dia sedang melakukan ibadah-ibadah besar, seperti sedang di masjid, sedang sholat, sedang haji. Nggak mungkin hati dia bisa seperti itu ketika dia di luar ibadah-ibadah tersebut. Maka Nabi mengatakan, wahai Hanzalah, "Lau tadumuna ala ma kuntum 'indi, lasafahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum. Walakin ya Hanzalah, sa'ah." Wahai Hanzalah, seandainya kalian mampu, seandainya, menunjukkan tidak mampu. Lau harful imtina' limtina'. Seandainya kalian mampu memiliki hati seperti ketika kalian sedang berada di dalam majelisku, seandainya mampu, menunjukkan tidak mampu. Seandainya Muhammad tadi hadir, menunjukkan dia nggak hadir. Harful imtina' lil imtina'. Seandainya kalian mampu memiliki hati seperti ketika kalian sedang di majelisku, niscaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian walaupun kalian sedang di jalan atau di tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah, sa'ah. Tetapi wahai Hanzalah, sa'ah, ada waktu di mana hati itu benar-benar kuat imannya karena sedang salat. Dan ada waktu kita dengan keluarga, ada waktu kita bekerja, ada waktu kita di luar masjid. Gak mungkin sama. Gak dicela oleh Rasulullah SAW. Selama seorang masih menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, bertakwa kepada Allah semampunya. Artinya para sahabat pun gak mampu seperti itu. Gak mungkin ya. Hati ketika kita sedang di dalam rumah kita dengan anak, istri, dan fasilitas dunia yang kita miliki, itu seperti hati ketika kita sedang mendengar khutbah Jumat tentang surga dan neraka. Gak mungkin. Gak mungkin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, penting untuk kita mengetahui dan mengingat selalu, mengingatnya dan saling mengingatkan sesama kalian tentang sebab-sebab atau cara mengatasi futur agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah. Karena modal kita untuk bertemu dengan Allah, untuk meraih surganya selama dari azab di alam barzah dan azab dari nerakanya, itu hanya dengan agamanya, hanya dengan modal takwa.
dengan izinnya. Tanpa membawa modal takwa, kita haram masuk surga. Mati dalam keadaan tidak membawa takwa, kita haram masuk surga. Dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Namun sudah jam 8 kan? Sudah jam 8? Masya Allah. Berarti sisa pembahasan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kapan itu? Wallahu a'lam. Jelas di sini ada beberapa bingkisan jemaah. Ada 4 ya. Antum ridho dengan keputusan ana dalam memberikan ini? Ridho insyaallah ya. Siapa pengantin baru yang hadir dalam kajian? Pengantin baru harus kita bahagiakan jemaah. Kotak-kotak kuning, emas batang apa ini? Siapa pengantin terbaru? Yang pertama atau yang kedua? Boleh, mencakup itu semuanya. Antum ya? Oh enggak. Siapa pengantin baru yang hadir dari dalam kajian? Berhak mendapatkan hadiah ini. Kalau malu tunjuk aja sebentar ya, langsung turun. Ada pengantin baru yang baru saja menikah? Hah? Ada? Belum? Nggak ada pengantin baru? Hah? 6 bulan? Ada nggak yang lebih muda dari 6 bulan? Ada? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? Hah? 11 tahun? Itu bukan pengantin baru. Itu pengantin senior. Barakallahu fiik. Fadhal akhi. Dari mana? Dekat. Asli sini? Masya Allah. Fadhal akhi. Barakallahu fiik. Ini kepada jamaah akhwat dan tidak perlu membuka hijab. Maksudnya buka tempat ini. Tolong berikan ini kepada ibunda yang paling tua dalam kajian. Yang paling tua umurnya. Silakan yang berikan. Yang paling tua ya. Coba dilihat. Ya. Siapa yang paling tua dari ibunda kita, maka berikan hadiah ini untuk beliau. Masya Allah. Hadiah berikut ini. Saya ada 4 jauh. Saya 2 lagi. Siapa yang paling jauh tempatnya? Dari mana Pak? Kurung mana? Aceh. Masya Allah. Sama berarti Pak. Berarti kita berdua yang berhak nih. Tapi khusus dari Aceh ikut kajian maghrib ini Pak. Oh tinggal, Masya Allah. Ini ada yang dari Papua bahkan mungkin. Yang datang ke masjid ini karena kajian malam ini. Dari tempat yang paling jauh. Siapa? Merasa dari mana? Hah? Pamulang, Tangerang Selatan. Ada yang lebih jauh dari beliau? Kesini karena kajian. Antum? Dari mana? Bogor. Kesini karena kajian. Masya Allah. Sama istri? Belum punya istri? Oh, udah, Masya Allah. Bawa istrinya. Lain kali ya. Beliau. Afwan. 2 muslim, 2 muslimat Sepakat ya? Siapa akhwat yang paling jauh tempatnya dan datang ke kajian ini karena kajian? Ya, silahkan disepakati siapa yang paling jauh. Ya, berdiri, tunjuk tangan, biar umahat lain, jamaah muslimat sendiri yang menilainya. Nah, selesai jamaah. Jam 8 lewat sudah. Hah? Lewat 1 ya. Berarti kita baca 1 pertanyaan yang telah naik ya. Ini 1 pertanyaan. Katanya nggak ada pertanyaan malah kajian. Kita baca 1 ya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila semua sudah ditakdirkan, di mana letak pilihan kita Ustaz? Kita tidak bisa memilih terlahir muslim atau kafir. Bagaimanakah akidah salaf dalam hal ini? Barakallahu fiik. Jawabannya simpel dan mudah. Imani apa yang Allah beritakan tentang takdir dan jalankan syariatnya, serta jangan dipertentangkan antara keduanya. Selesai. Yang kedua, Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang merupakan 3 generasi umat Islam yang terbaik, mereka mengimani bab takdir. Tentang takdir mereka mengimaninya. Dan dalam bab syariat, perintah dan larangan, mereka melaksanakannya tanpa mempertentangkan keduanya. Kapan kita memiliki akidah dan prinsip yang berbeda dengan mereka, pasti kita sedang sesat. Maka kembalilah kepada jalan mereka. Takdir mereka mengimaninya, bab syariat Allah mereka menjalankannya. Dan mereka adalah suri teladan kita. Jelas? Yang ketiga, dalam urusan dunia saja, kita berikhtiar untuk yang terbaik. Kenapa dalam urusan akhirat tidak demikian? Bukankah jodoh itu sudah ditakdirkan? Ada di antara kita yang nggak mau nikah, nunggu sendiri punya anak gitu, tanpa menikah? Enggak kan? Kenapa dalam urusan akhirat udah takdir gua pelaku maksiat? Dan itu perkara gaib. Tentang esok hari berikutnya perkara gaib. Kewajiban kita fattaqullaha mastata'tum. Naam, barakallahu fikum. Ini jawaban ringkasnya. Jam 8 lewat cukup mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Lebih dan kurangnya tentu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.